introduce us from Group 3 to explain the material and claim the law of the sea in order to fulfill achievement in international law causes. Hadirin sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang hukum laut guna untuk memenuhi tugas kuliah dalam mata kuliah hukum internasional. Perkenalkan, nama saya Nadia Lisan, di samping kanan saya Nama saya Indra Firmana. Dan di samping kiri saya Nama saya Sunada. Kami akan memaparkan sedikitnya tentang hukum laut internasional, dimulai dari rekan saya Sunanda. Berbicara tentang hukum laut internasional, pengertian hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan pantai atau yang berhubungan dengan pantai yang berkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subjek hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai kedaulatan negara laut atas laut, yurisdiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum di laut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut. Selamat siang pemirsa, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hukum laut internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Sebelum memasuki pengertian hukum laut internasional, alangkah baiknya kita akan membahas tentang negara. Menurut Montevideo Convention pada tanggal 26 Desember 1933 yang menyebutkan bahwa negara memiliki 4 poin. Yang pertama ada permanent population atau populasi atau rakyat. Yang kedua definition territory atau wilayah. Yang ketiga adanya government. Yang government itu adalah adanya suatu negara, dan juga adanya capacity to enter into relation with other states, yang dimana adanya pengakuan dari negara lain secara de facto dan de jure. Wilayah laut Indonesia merupakan sebuah laut yang sangat luas, yang dimana luas laut Indonesia diperkirakan sepertiga dari luas daratan. Nah, laut Indonesia mencakup prinsip-prinsip internasional unity presented juris, yang dimana yang dikenal merupakan bekas jajahan kekuasaan Hindia Belanda. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1966 tentang perairan Indonesia, dan juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Latar belakang sejarahnya laut internasional itu dicetuskan dikarenakan adanya penemuan benua baru pada abad 15 dan 16 yang dimana dua bangsa Portugis dan bangsa Spanyol yang melakukan perjalanan. Yang pertama adanya sejarah penemuan laut internasional. Yang pertama itu Bartolomeu Dias yang pada tahun 1486 yang melayar ke Tanjung Harapan. Yang kedua Christopher Columbus yang menemukan Bahama pada tahun 1492. Yang ketiga Vasco da Gama yang melayar ke India Timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1497. Dan juga selanjutnya itu ada pemikiran ahli filsafat klasik yang dicetuskan oleh Grotius dalam karya bukunya The Euryalus Thesis pada tahun 1625, yang dikenal dengan konsep mare liberum, yaitu adanya azas kebebasan laut yang dibagi menjadi dua, yaitu azas dominan dan juga azas imperium. Selanjutnya yaitu larangan Raja Inggris, yang dimana larangan tersebut tidak boleh berlakunya bangsa Eropa, khususnya Spanyol dan Inggris dan Irlandia yang memblokade sebuah negara yang memasuki kekuasaan Inggris, sehingga adanya klaim suatu pihak yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.
adanya konferensi Den Haag pada tahun 1930 yang di mana Naungan Liga Bangsa-Bangsa yang bahas tentang laut teritorial yang terdiri dari 47 negara dan juga tidak tercapai kesepakatan batas luar laut internasional dan hak penangkapan ikan pada zona tambahan. UNCLOS sendiri, UNCLOS yang pertama itu pada tahun 1957 pada tanggal 20 Februari 1957 dan diselenggarakan di Jenewa dari 24 April sampai 27 April 1958 yang dimana hasil konferensi Jenewa yang dimana hasil kesepakatan dari UNCLOS yang pertama itu adanya konvensi laut teritorial dan juga laut jalur tambahan yang berada kesepakatan dilanjutkan di UNCLOS 2. Yang kedua, konvensi tentang laut, Convention on the Hague Sea, yang dimana ada 3 pembahasan di situ. Yang pertama kebebasan pelayaran, yang kedua kebebasan penangkapan ikan, yang ketiga kebebasan mengatakan suatu batas atau kabel di bawah laut dan juga pipa-pipa. Yang keempat kebebasan terbang yang melintasi atas laut, yang dimana memiliki batas teritorial laut tersebut. Yang kedua, UNCLOS kedua itu pada tanggal 20 Maret sampai tanggal 26 April 1960. UNCLOS kedua ini membicarakan tentang lebar laut internasional dari zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan mengenai kesepakatan hingga perlu diadakannya konvensi lagi, yaitu konvensi UNCLOS ketiga atau United Clause of the Sea, ditangani oleh 117 negara termasuk Indonesia dan 2 satuan bukan negara di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Istilah dalam negara UNCLOS 3 yaitu adalah coastal state atau negara pantai. Semua bentuk negara yang memiliki kepulauan atau pantai termasuk negara kepulauan. Archipelago states yang artinya adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari suatu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Jadi apabila suatu wilayah memiliki pulau-pulau yang lebih banyak dibandingkan yang lain, maka disebut dengan kepulauan. Gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau termasuk bagian pulau perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan juga wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain. Yang ketiga adalah landlocked state yang dimana negara tak berpantai, sudah tentu tidak termasuk dalam coastal state. Yang kelima, geographical defense state, yang artinya adalah suatu negara dibatasi geografisnya, yang dimana suatu negara harus dibatasi apabila ingin melakukan suatu kegiatan di luar laut negara tersebut. Bila macam-macam istilah laut yang pertama adalah laut teritorial atau territorial waters, yang kedua archipelago waters, yang ketiga economic exclusive zona atau ZEE, continental shelf dan juga excess. Laut teritorial dibagi menjadi 4. Yang pertama sovereign authority, yang kedua break and measurement, yang ketiga inconsent atau lintas damai, yang keempat right and jurisdiction of states atau pengakuan dari suatu negara. Pengertian dari sovereign authority yaitu adalah kedaulatan suatu pantai yang dimana selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya dan juga hal suatu kepulauan meliputi suatu jalur laut yang memiliki batas yang dinamakan laut teritorial. Yang kedua, kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut. Jadi
apabila ada batasan di mana laut sama udara itu ada batasnya secara teritorial serta dasar laut dari tanah dan dari tanah di atasnya atau di bawahnya juga bisa. Right of sea artinya adalah negara yang berpantai ataupun negara tak berpantai menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Lintas berbagai navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan yang pertama melintasi laut dengan memasuki perairan tanpa perdalaman atau singgah di tempat pelabuhan. Jadi apabila suatu kapal dari negara asing yang melintasi Indonesia untuk beristirahat atau menangkap perairan harus memiliki izin dari pemerintah yang bersangkutan. Contohnya misalkan ada suatu negara Malaysia yang ingin menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia, alangkah baiknya negara Malaysia memiliki izin atau surat himbauan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Lintas harus terus menerus, langsung serta secepat mungkin. Kita masuk ke lintas damai. Lintas damai adalah lintas damai. Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kediaman atau ketertiban atau keamanan negara. Jadi lintas tersebut adalah batas yang dimana suatu negara tidak boleh diganggu-gugat oleh negara lain. Apabila lintas tersebut atau batas tersebut dilanggar, maka suatu negara berhak mengusir ataupun mendeportasi suatu perahu yang akan memasuki wilayah Indonesia. Selanjutnya dalam proses penangkapan suatu latihan atau praktik dengan senjata macam apapun, tidak boleh melakukan kegiatan atau membawa alat senjata apapun untuk melakukan intervensi dari suatu negara. Dan juga dalam aktivitas bongkar muat harus memiliki izin yang bersangkutan. Kita masuk ke right and the jurisdiction of coastal state, yaitu negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam teritorial untuk mencegah lintas yang tidak damai. Jadi right and the jurisdiction of the coastal state yaitu adalah suatu negara pantai, contohnya Indonesia itu memiliki banyak pantai, harus memiliki langkah dan juga hukum yang tegas untuk melindungi batas teritorial suatu negara Indonesia. Civil jurisdiction in regulation of flagship, yang dimana negara pantai seharusnya tidak menghentikan atau merubah haluan kapal asing yang melintas teritorial untuk bertujuan melaksanakan yurisdiksi perdata. Jadi artinya bahwa negara pantai khususnya Indonesia tidak boleh menghentikan kegiatan yang bersifat delegasi suatu negara untuk bertujuan kepentingan negara, contohnya Indonesia. Criminal jurisdiction on board flagship, yang mana jurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing yang sedang melintas laut teritorial untuk menangkap siapapun untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan ataupun dilakukan dengan atas selama demikian. Jadi intinya adalah jurisdiksi kriminal yaitu adalah suatu proses hukum yang dimana dilakukan di suatu negara apabila suatu negara tersebut melanggar perbatasan laut negara tersebut. Jadi contohnya apabila ada warga negara Malaysia yang melanggar batas teritorial untuk menangkap ikan, nah pihak bangsa Indonesia atau pihak pemerintah Indonesia melakukan antisipasi dengan cara memanggilan atau memberhentikan kapal tersebut apabila terjadi melebihi batas bongkar atau batas penangkapan ikan, maka pihak Indonesia wajib melakukan tindakan yang tegas. Berbicara tentang hukum laut, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau dalam bahasa Inggris disebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disebut dengan UNCLOS,
juga disebut Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut. Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga, yaitu UNCLOS ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam di laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan Perjanjian Internasional mengenai Laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara termasuk Uni Eropa telah bergabung dalam konvensi. Di sini sedikitnya saya akan menjelaskan terkait undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang kelautan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, yakni menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan di Indonesia. Undang-Undang Kelautan saat ini memiliki aturan pelaksanaan di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, Perpres Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan di Indonesia. Undang-undang kelautan sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup atau lebensraum dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan, dan keamanan dalam suatu wadah di ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mulai berlaku sejak diundangkan oleh Menkumham Amir Samsudin pada tanggal 17 Oktober 2014 di Jakarta, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 294. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan diumumkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603 agar seluruh warga mengetahuinya. Di situ sudah dijelaskan dalam undang-undang itu secara rinci, baik undang-undang kelautan maupun kepulauan maupun negara kepulauan dan lain-lain. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan adalah diantaranya Pasal 20, Pasal 22D ayat 1, Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat 3 yang tertera di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedikitnya saya akan menjelaskan terkait Undang-Undang Kelautan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia sebagai ruang hidup atau lebensraum dan ruang juang serta media pemersatu. Nah, di sini juga hal yang menjadi pemersatu diantaranya itu menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan, dan keamanan, yang suatu wadah ruang lingkup di negara Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Masih bicara tentang aturan yang mengatur tentang kelautan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Jadi dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pengertian umum. Pengertian umum dalam bab 1 diantaranya laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan dataran dengan dataran dan bentuk-bentuk alamiah lainnya.
Dan kelautan adalah hal yang berhubungan dengan laut dan atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya. Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang. Kepulauan adalah suatu penggugusan pulau termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut. Negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pembangunan kepulauan adalah pembangunan yang memberi arahan dari pendayagunaan sumber daya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan, keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbarui yang memiliki keunggulan komparatif dan komparatif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 diatur juga dalam bab 2 terkait dengan asas dan tujuan, yakni dalam pas 2 penyelenggaraan kelautan dilaksanakan berdasarkan asas huruf A keberlanjutan dan asas konsistensi, asas keterpaduan, asas kepastian hukum, asas kemitraan, asas kemerataan, asas peran serta masyarakat, asas keterbukaan, asas desentralisasi, asas akuntabilisasi, dan asas keadilan. Hak dan kewajiban Indonesia menurut Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 atau United National Convention on the Law of the Sea, yang karena sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, yang dimana itu Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS pada tahun 1982. Yang pertama pasal 1 poin 4 Protection of the Marine Operation atau dumping. Hak Indonesianya meliputi hak berdaulat, eksploitasi lingkungan, undang-undang eksploitasi laut pasal 1983, yang dimana kewajiban bangsa Indonesia yaitu wajib melindungi dan melestarikan lingkungan laut pasal 192, dan keterangan terhadap kemerdekaan perlu ditetapkan batas wilayah perairan pedalaman. Jadi menurut pasal 1982 Indonesia memiliki hak berdaulat, hak untuk bereksploitasi lingkungan laut dan juga menjaga dan melestarikan laut sehingga tidak melakukan kerusakan di laut. Dan juga perlu untuk menetapkan batas teritorial laut bangsa Indonesia. Yang kedua, hak kedaulatan penuh dipegang oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga tuh wajib membuat peta dan juga koordinasi geografis dan juga menyampaikan salinannya kepada PBB atau Sekjen PBB. Artinya bahwa Indonesia harus menyalin seluruh kepulauan yang ada di Indonesia, baik batas luar maupun batas dalam suatu negara Indonesia yang meliputi batas laut Indonesia, yang dimana peta tersebut atau saluran tersebut akan dikasihkan ke Sekjen PBB yang di Amerika. Yang ketiga, hak kedaulatan penuh waktu atas kelola selat atau jurisdiksi bergantung pada suatu selat. Jadi selat tersebut harus memiliki yurisdiksi sehingga tidak adanya gangguan dari negara lain. Yang selanjutnya adalah hak mengembangkan teknologi kelautan atau kerjasama dengan pemilik teknologi kelautan. Jadi Indonesia harus bekerjasama dengan negara lain untuk kemajuan dan perkembangan laut yang ada di Indonesia. Contohnya apabila kita bekerjasama antara Inggris dengan Indonesia untuk menjaga teritorial laut Indonesia dengan cara melakukan perjanjian bilateral atau secara eksternal untuk melindungi kegiatan perairan di Indonesia. Selanjutnya, setiap negara wajib melindungi dan juga mempunyai hak untuk menyelesaikan sengketa di bidang laut.
Nah, jadi artinya bahwa seseorang tuh memiliki hak untuk menyelesaikan suatu perkara di laut. Contohnya apabila nelayan Indonesia menemukan nelayan di luar bangsa Indonesia, nelayan tersebut wajib mengusir nelayan yang beda negara atau yang masuk batas negara Indonesia. Selanjutnya, Indonesia mempunyai hak untuk mengusulkan perubahan atas konvensi ini untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jadi apabila konvensi ini tidak menguntungkan bangsa Indonesia atau memiliki rancuan di dalam undang-undang tersebut, bangsa Indonesia wajib atau mempunyai hak untuk merubah undang-undang tersebut atau melakukan melakukan kajian terhadap undang-undang yang dikeluarkan oleh PBB atau UNCLOS tersebut. Jadi terkait dengan kelautan ada beberapa pelanggaran dan penegak hukumnya. Yang salah satunya pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sebenarnya telah diuraikan bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia merupakan bagian perairan yang berada di bawah hak berdaulat negara Indonesia. Diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Telah ditentukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang masuk dalam kategori kejahatan kelautan, yaitu melakukan eksploitasi dan atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksploitasi dan atau eksploitasi ekonomi seperti pembangkitan tenaga dari air, arus, dan angin di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa izin dari pemerintahan Republik Indonesia dan persetujuan internasional. Yang kedua, pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu memberi dan atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang ketiga, perbuatan kejahatan atau pelanggaran yaitu melakukan kegiatan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan atau tercemarnya lingkungan hidup dalam JEI. Tindakan demikian diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup. Bahwa mengenai penegakan hukum di zona ekonomi eksklusif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 13 menentukan bahwa dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pengecualian sebagai berikut. Penangkapan terhadap kapal dan atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan atau orang-orang tersebut di pelabuhan di mana perkara tersebut diproses lebih lanjut. Yang kedua, penyerahan kapal dan atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 hari kecuali apabila terdapat keadaan force majeure. Yang ketiga, untuk kepentingan penahanan, tindak pidana diatur dalam pasal 16 dan pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebenarnya dimaksud dalam pasal 21 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP. Adapun yang menjadi penegak hukum dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia sebenarnya pasal 14 menentukan sebagai berikut. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan zona eksklusif
zona eksklusif Indonesia adalah perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penuntut umum adalah jaksa pada Pengadilan Negeri Sumedang dimaksud dalam ayat 3. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan di mana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf A. Bahwa berkaitan dengan eksploitasi sumber daya hayati di zona ekonomi eksklusif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Menurut Undang-Undang Perikanan ini, wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan, serta lahan budidaya ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Bahwa dalam Undang-Undang Perikanan terdapat larangan bagi kapal-kapal penangkap ikan asing yang ditentukan sebagai berikut. 1. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di kapal. 2. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan dengan satu jenis alat penangkap ikan tertentu pada bagian tertentu di zona ekonomi eksklusif Indonesia dilarang membawa alat penangkap ikan lainnya. 3. Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam kapal selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Bahwa pelanggaran di wilayah perairan Indonesia oleh kapal-kapal asing dapat terjadi di laut teritorial, perairan kepulauan, dan zona eksklusif Indonesia. Pelanggaran di laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia pada umumnya berkaitan dengan hak lintas kapal-kapal asing yang hak lintas damai maupun hak lintas alur kepulauan yang berupa pelanggaran larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing umumnya berupa illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal. Baik, hanya itu yang bisa kami paparkan terkait hukum laut internasional. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Thanks for our attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Gita Sapitri. Di sini saya akan menanyakan terkait fungsi penting dari laut secara historis. Yang pertama sebagai media komunikasi dan yang kedua sebagai sumber daya yang sangat banyak. Nah, tolong dijelaskan kedua fungsi ini. Mohon jawabannya, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan dulu sebelum saya bertanya, nama saya Koreko, SPDI. Saya mau bertanya pada kelompok 3 mengenai hukum laut internasional. Nah, di sini saya mau bertanya, coba Anda sebutkan dan jelaskan hukum istilah dari wilayah laut.